Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Irwan Kurniawan pada mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak di kelas 11. Nah, kita lanjutkan kembali mata pelajaran kita kali ini, yakni kita akan mempelajari mengenai bab yang ketiga, yakni mengenal format tabel pada halaman web, yang mana kita akan bagi menjadi dua video atau dua penjelasan. Untuk itu kita simak bagaimana penjelasan mengenai format tabel pada sebuah halaman web. Sebelum kita mengenali format tabel pada halaman web secara lebih mendalam, maka kalian bisa amati gambar di depan ini. Jadi ini merupakan sebuah halaman web Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat sebuah data satuan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi. Format tersebut dibentuk dari sebuah kumpulan, baik baris ataupun kolom. Artinya dibentuk atau dibuat dengan menggunakan sebuah tabel. Jika kita perhatikan tabel tersebut, kita akan mendapatkan sebuah informasi yang sangat mudah sekali dalam membaca data tersebut. Karena tabel sangat sering digunakan dalam menyajikan data berupa sebuah daftar untuk memuat sebuah informasi. Hal ini digunakan dalam memberikan kemudahan untuk membaca data tersebut karena tersusun secara sistematis, sehingga dalam memahaminya ini akan lebih mudah. Contoh, Encik Mas, ini terdapat sekolah dasar negeri sejumlah 35 sekolah dan seterusnya. Pada kesempatan penjelasan ini kita akan memahami mengenai format tabel pada halaman web serta hal-hal yang berkaitan dengan format tabel itu sendiri. Secara istilah, tabel ini merupakan sebuah cara untuk menampilkan informasi dalam bentuk sel yang terdiri dari baris dan kolom. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari konsep dasar penulisan kode program HTML. Maka di kesempatan kali ini kita akan mengenali dan menerapkan bagaimana cara membuat tabel pada sebuah halaman HTML. Nah, kita tentunya harus mengetahui dulu struktur dalam membuat sebuah tabel, yang mana tabel ini dibentuk dari beberapa kolom, di mana kolom ini bersifat horizontal, yakni sekumpulan data yang ada pada suatu tabel itu sendiri yang sifatnya horizontal, di mana pada tabel ini terdiri dari 5 kolom dan juga tabel dibentuk dari sekumpulan baris, di mana baris ini bersifat vertikal. Di dalam tabel ini terdiri dari 7 baris, sehingga bisa disimpulkan tabel ini disusun oleh sejumlah 5 kolom dan 7 baris. Struktur dalam membuat sebuah tabel pada halaman HTML ini seyogianya haruslah kita ketahui tag-tag dalam membuat tabel itu sendiri.
di mana secara umum untuk membuat sebuah tabel, tag ini disisipkan pada script atau kode tag pembuka body dan penutup. Artinya tabel disisipkan pada tag body dan penutupnya. Tag tabel ini dibutuhkan untuk menginisiasi sebuah tabel itu sendiri. Jadi dalam membuat sebuah tabel, kita wajib menyisipkan tag tabel dan diikuti dengan tag penutupnya secara berpasangan. Untuk membuat sebuah baris, maka kita gunakan TR atau tabel row, di mana satu buah TR, artinya satu pasangan TR ini akan menginisiasi satu buah baris. Begitupun untuk membuat sebuah kolom, kita harus menggunakan tag yang dinamakan dengan tag TD atau tabel data, di mana tag ini akan selalu berpasangan ataupun disisipkan di dalam sebuah tabel row itu sendiri. Jadi untuk membuat sebuah tabel, maka di dalam format HTML kita harus menggunakan tag TR dan TD. Kita lihat bagaimana penerapannya ke dalam sebuah format HTML. Di dalam menerapkan sebuah format tabel pada halaman web, maka ada beberapa langkah seperti yang sudah kita jelaskan pada video sebelumnya, yakni kita akan menggunakan web browser dan web editor. Supaya lebih rapi, kita akan simpan project yang akan kita buat di dalam sebuah folder HTML. Kita buka text editor, yakni Sublime Text. Nah, kita simpan terlebih dahulu project yang akan kita buat dengan nama tabel.html di folder yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Jangan lupa kita simpan atau save as type all file agar tidak otomatis membaca sebuah teks. Lalu kita simpan, kita ketikkan HTML, lalu tekan tab, kita beri judul, misalnya kita buatkan sebuah judul membuat tabel. Untuk membuat tabel, tag yang digunakan haruslah disisipkan di antara tag body. Nah, dengan terlebih dahulu kita mengetikkan tag table dan diakhiri dengan /table seperti ini. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa table ini disusun oleh baris dan kolom. Misal kita akan membuat 2 buah baris dan 2 buah kolom, maka kita tuliskan TR ini sebagai penanda baris. 1 TR atau 1 pasang TR ini akan menghasilkan 1 buah baris. Begitupun seterusnya pada tabel data atau TD, ini akan menghasilkan sebuah kolom. TD biar lebih memudahkan, kita rapihkan terlebih dahulu format atau struktur tabel yang ada.
yang mana ini akan menghasilkan 2 buah baris dan 2 buah kolom. Misal kita akan membuat sebuah tabel yang mana isi daripada tabel itu adalah nomor dan nama, yang mana isinya ini adalah nomor 1, datanya terdiri dari sebuah nama yang bernama Asep. Di dalam sebuah tabel terdapat atau di dalam sebuah tag pada umumnya terdapat sebuah atau beberapa atribut, di mana atribut ini mendukung bagaimana sebuah konten ataupun informasi ditampilkan lebih variatif. Seperti halnya kalaulah kita mau memberikan sebuah warna atau jenis huruf, maka kita akan menggunakan sebuah atribut. Kita lihat nanti atribut yang akan dipakai pada sebuah tabel. Kita save, maka kita akan lihat hasil daripada tampilan yang sudah kita buat dengan cara open with menggunakan browser Google Chrome. Nah, seperti ini. Di sini sudah terlihat sebuah tabel yang terdiri dari 2 kolom dan 2 baris, namun belum atau tidak terdapat garis ya pada tabel tersebut. Maka kita akan membubuhkan sebuah garis pada tabel ini dengan menggunakan sebuah atribut. Jadi tidak hanya garis, tapi kita juga bagaimana tabel ini memiliki ukuran baik lebar ataupun tinggi, nah, tentunya dengan penggunaan atribut. Kita akan menggunakan sebuah atribut untuk menampilkan baris, di mana atribut untuk membuat sebuah baris ini adalah bisa kita gunakan border. Misal border sama dengan 1. Kita lihat ya, setelah kita save, kita lihat nah, kurang lebih seperti ini. Ini bentuk sederhana daripada sebuah tabel ya, dan kita pun bisa menambahkan data-data yang diperlukan. Misal kita akan menambahkan lagi data nomor 2, itu adalah Jakar. Kita simpan atau save as seperti itu. Nah, inilah konsep sederhana untuk membuat sebuah tabel. Nah, untuk menambah sebuah wawasan ataupun pengalaman yang mendalam dalam menerapkan sebuah tabel, maka silahkan melengkapi lembar kerja yang telah disediakan untuk membuat ataupun menerapkan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan sebuah tabel itu sendiri. Bagaimana? Cukup mudah bukan materi pada kali ini? Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya, dan jangan lupa tingkatkan pengetahuan dan keterampilanmu. Ikuti langkah-langkah yang ada pada lembar kerja yang sudah disiapkan, dan jangan lupa dukung terus Doa Bangsa TV, channelnya edukasi, dengan cara subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan video terbaru yang lainnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.